Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Nuraini, guru mata pelajaran sejarah dari SMA Negeri 1 Soko Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah, yaitu pada materi kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, langsung saja kita belajar tentang kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dibacakan, ada serangkaian peristiwa penting yang mendahulinya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut dapat dipelajari secara kronologis atau berurutan. Yang pertama, peristiwa kekalahan Jepang terhadap sekutu. Yang kedua, keadaan vacuum of power. Yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat, perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Dan yang kelima adalah pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan mari kita bahas kronologis peristiwa tersebut satu persatu. Kita bahas untuk peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa kekalahan Jepang terhadap sekutu. Pada tahun 1943, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Di beberapa tempat, tentara Jepang mengalami kekalahan terhadap sekutu. Kekalahan ini semakin diperparah ketika Amerika Serikat melakukan pengeboman terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa yang kedua adalah terjadinya keadaan vacuum of power. Sesudah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok. Berita kekalahan Jepang didengar oleh para pemuda yang berada di Bandung melalui siaran radio BBC London. Setelah mendengar kekalahan Jepang terhadap sekutu tersebut, para pemuda berusaha untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Dalam pertemuan tersebut, para pemuda meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi usulan para pemuda tersebut ditolak oleh Bung Karno karena menurut beliau, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus terlebih dahulu dibicarakan dalam rapat PPKI. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut mengakibatkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok tersebut terjadi dialog antara para pemuda yang diwakili oleh Sukarni dan Bung Karno. Bung Karno tetap pada pendirian tidak mau melangkah sendiri sebelum membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan dalam rapat PPKI. Keberadaan Soekarno akhirnya diketahui oleh Wikana. Ketika itu juga Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan dibicarakan esok hari. Akhirnya, Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Selanjutnya peristiwa yang keempat, yaitu perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, rombongan yang membawa Soekarno-Hatta tiba di Jakarta. Kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda. Akhirnya, pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Sejak pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, di rumah Insinyur Soekarno dilakukan persiapan untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dan dibacakanlah teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekian pembelajaran kita kali ini tentang kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa belajar, terus semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.